Halo, halo guys. Oke, sekalian nunggu temennya nih. Nanti kita infoin bareng sama temen-temennya. Oke, hari ini kita mau ngelanjutin kelasnya. Hari ini kelas game UI. Nanti kita ada Pak Haryoko yang ada kalau tempat saya tuh ada di sini nih. Di sini nih, di sini nih. Di mana nih? Nah, itu. Ya, nanti sama Pak Haryoko. Jadi untuk teman-teman yang kemarin kayaknya kepo untuk game UI ini apa aja, terus nanti bakal bakal pelajarin apa aja. Nah, ini di sini nih nanti bakal dijelasin sama Pak Haryoko untuk apa-apa aja yang bakal digunakan softwarenya, ya. Aplikasi apa yang mau digunakan untuk game UI. Jadi di sini mungkin nanti ada UI, mungkin aja Pak Haryoko bisa ngasih UX juga. Jadi UI UX saling beririsan kan. Nah, begitu, begitu, begitu. Sebentar. Ini taruh di sini, ini kasih ke sini. Nah, oke. Nah, oke, kacau. Oke, betul, gitu. Ya, dah. Oke, oke, oke. Ada. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau kita nunggu Pak Haryo, ya udah siap Pak. Pak Haryo ada di depan saya nih. Jadi kita yang gini-gini aja. Oke, karena Pak Haryo udah siap, teman-teman udah siap semua? Semangat. Kalau udah siap, oke kita mulai aja kelas game UI pada malam hari ini. Silakan Pak Haryoko, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebentar, mungkin Pak Haryoko lagi nyoba-nyoba dulu nih, ada yang lagi diurus-urus sebentar nih, kayaknya PC-nya lagi mau diotak-atik bentar. Jadi sekarang nunggu nih, saya mau tanya-tanya. Udah saya Pak? Udah? Pak Hariko, udah? Mantap? Oke, nah yuk silakan Pak Hariko, ternyata udah selesai. Cepet banget. Oke, selamat malam semuanya. Malam Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Mas Jelas Arya? Pak. Oke. Ya, kok ada suara yang nggak asing ya? Oke. Oke, sudah hadir berapa partisipannya? 18 orang udah hadir, Mas Arya. Oke. Oke, tadi mau on cam atau bagaimana? Ini ada beberapa. Kemarin persyaratannya gimana, Mas Arya? Persyaratannya kalau kita on cam nilainya keluar. Oh, oh kayak gitu ya. Iya. Tapi nggak dipaksain ya. Oke, nggak apa-apa. Ini pertemuan pertama, jadi kita ibaratnya kontrak belajar dahulu seperti apa. Oke, tapi sebelumnya mungkin seperti biasa ya, perkenalan dahulu untuk pertemuan pertama kita hari ini. Oke, oh sudah bertambah lagi ya. Oke. Oke, langsung saja. Izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Haryoko. Ya, untuk saat ini saya sebagai pengajar PMGD Game UI mata kuliahnya itu untuk yang batch yang kedua ya. Sebelumnya dulu juga di Game UI. Untuk yang lain untuk saat ini kebetulan saya juga sebagai dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Kebetulan
beberapa mata kuliah yang saya ampu seperti desain grafis, kemudian UI UX juga ada. Seperti itu. Nah, itu basicnya. Kemudian nanti saya ingin rekan-rekan mungkin memperkenalkan diri dahulu ya. Mungkin dari namanya, kemudian asal universitasnya dari mana. Mungkin kalau yang sudah kebanyakan udah ambil konsentrasi, boleh disampaikan konsentrasinya apa. Oke, silakan. Mulai dari mana dulu nih? Mas Arya? Oke, mulai dari ini dari paling dekat di sebelah saya ini nah. Ada Haikal dari Haikal. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Haikal Aulia Lumuru dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Teknologi Informasi. Untuk jurusannya ngambil 3D, animasi 3D. Oke. Ya, lanjut siapa lagi? Ke Gede. Mas Gede nih. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam, Perkenalkan, Mas. perkenalkan nama saya Gede Krisna Surya Artajaya dari Universitas Udayana, Prodi Informatika. Oke. Konsentrasinya apa, Mas? Untuk konsentrasinya itu cyber security, Pak. Oh, cyber security tapi ambil PM gitu ya. Iya. Oke. Ya, lanjut. Lanjut ke Andi. Halo, saya Andi Mulia dari Universitas Telkom. Prodinya Teknologi Rekayasa Multimedia. Konsentrasinya Mas? Konsentrasinya apa Hmm. Mas? Sistem multimedia. Sistem multimedia. Oke. Oh, teknologi rekayasa multimedia itu S1 apa D4, Mas? D4. Oh, D4. Oke. Uh, Tell you ya. Oke. ya, Ya. Itu di sana konsentrasinya apa aja, Mas? Peminatan atau konsentrasinya apa? kalau D4 sih sebenarnya nggak ada. Cuma saya Oh, sebut nggak. sistem multimedia aja sih. Oh, Iya, biar sama aja. oke. Enggak, maksudnya dari pihak prodinya, prodi D4-nya, kalau di Amikom kan teknologi informasi ada konsentrasi animasi 2D, 3D, kemudian ada game sama visual effect. Kalau di sana ada pengkhususan seperti itu enggak? Profil lulusannya nanti jadi apa gitu? Wah, nggak tahu ya. Kalau D4 itu nggak ada sih Pak gitu-gitu Pak. Jurusan Oh, kalau di sini. berarti fokus ke rekayasa multimedia semuanya ada gitu ya? Iya Pak. Jadi general Oh, gitu. masih general. Oke. Terima kasih Mas Andi panggilannya ya. Iya Pak, Andi Ya. aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas. Oke. Lanjut silahkan. Oke Mas Ari Sijabat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aryan Prayer Sejabat dari Universitas Telkom jurusan D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Beda kelas, tapi Oke. satu prodi. Oh, satu prodi. Oke. Oke, satu ke ini ya. Satu prodi setidaknya. Oke, Mas Ari. Berarti tadi Mas Andi dan Mas Ari semester berapa udah? Semester 6, Pak. Semester Oh, 6. Semester 6 berarti udah semester akhir ya. Iya, Pak. Iya. Nah, berarti saya ingin tanya, mata kuliahnya sudah apa saja di sana? Mata kuliah misalkan kayak animasi 3D, 2D itu ada semua atau seperti apa? Mungkin boleh sedikit share? Kalau semester 2 ada visualisasi 2D dan 3D, Terus tapi nggak begitu dalam sih. Kita lebih ke lebih kemana? Saya kayak ingin tahu. TKJ, RPL, MM jadi satu gitu. Jadi TKJ. ngopreknya ada, ngoding ada, desain juga ada. Oh, desain ada, ngoprek ada. Mm-mm. Oh, Jadi bongkar pasang gitu ada, bikin alat gitu-gitu. IoT malah ada juga ya? Ya, IoT juga ada. Oh, nah berarti malah nanti skripsinya nanti cenderung malah ke arah IoT ya, Mas? Nah, itu kurang tahu sih.
bisa milih sendiri gitu, Enggak, Mas macam-macam. Andi sendiri, Mas Andi sendiri. Oh, Planning rencananya. atau masih belum ada kemungkinan paling apa ya, game gitu juga. Soalnya Oke, mengarah oke. lebih ke arah ke game gitu, ke AR Oh, VR. berarti ke AR VR ya, ke arah metaverse juga ya. Oke, oke. Ya, selanjutnya boleh, silakan. Oke, selanjutnya tadi mana? Tadi target Arya. Habis itu ke Sandi. Hmm. Sandi N. Ya, perkenalkan nama saya Sandi Nugroho dari Universitas Dianuswantoro Semarang. Oh, Udinus ya. Iya, Oke, Jurusannya apa, Mas? boleh. jurusannya Teknik Informatika Oh, teknik informatika semester berapa, Mas? 6, Pak. Oh, semester 6 semua ya. Oke. Konsentrasinya apa kalau di sana? Kalau di sana saya ke sistem cerdas. Oh, berarti ke data science-nya ya, sistem Iya, cerdas. Machine learning. saya iya, AI Oke, machine learning. oke. Berarti nanti kemungkinan kalau misalkan ke PMGD juga bisa penerapan algoritma ke game ya. Bisa, Pak. Oke, sip. Mantap, Mas. Soalnya tadi saya juga baru ketemu salah satu dosen Udinus juga, tapi di Kebumen itu program pemateri data science. Oke. Terima kasih, Mas. Panggilannya Oh, Mas Sandi ya. iya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Mas Uzama. Uzama ya. Bacanya gimana tuh? Uzama Wahab. Nah, Oh, ya. Perkenalkan nama saya Samuel Abdul dari Universitas Telkom jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Oh, teknologi rekayasa multimedia. Hampir semuanya yang Telkom dari sana semua, Mas. Ya, Oke, ini semester 6 juga, Mas. iya Pak, Panggilannya siapa, Mas? Mas Wahab atau Mas sama aja Uzam? Pak. Sama. Uzam. Oke. Eh, nah, ini nanti ambil topik skripsinya tentang apa, Mas, rencananya? Paling game juga sih Pak. Oh, game Kalau juga buat ya. TA, Oh, berarti tinggal mengembangkan yang ini ya. ya Oke. Ya, terima kasih, Mas. Sama. Usama. sama Pak. Oke, lanjut ke Mas Ihsan Nurudin. Kenalkan nama saya Muhammad Ihsan Nurudin, biasa dipanggil Ihsan, asal dari Telkom University, Heeh. jurusan S1 Desain Komunikasi Visual. S1 Desain Komunikasi Visual. Oke, ini sedikit DKV. beda nih. Ya, Oke. beda sama dunia. Heeh. Kemudian semester berapa, Mas? Semester 6. Nah, kalau semester 6 berarti di DKV ada mata kuliah UI UX nggak, Mas? Ada Pak, tapi itu yang peminatan desain grafis. Kalau saya Oh, peminatan multimedia Pak, multimedia peminatan animasi. multimedia. Tapi dapat juga. Eh, Pernah dapat nggak? pernah Pak. Oke, pernah dapat. Oke. Ya. Oke. Kalau yang di DKV kemarin kan saya baru ke Telio. Itu yang di gedung baru atau bukan? Yang gimana Pak? Yang Gedung Fakultas baru. Industri Oh, yang Landmark Tower itu Pak, bukan? Iya, Landmark Tower. Oh, itu baru Pak. Enggak, berarti DKV di sana atau bukan? Oh, enggak Pak, enggak di sana Pak. Itu buat yang ini, yang teknik Yang anak-anak. kemarin, soalnya kemarin saya studi banding yang prodi informatika. Oh ya, benar di sana Pak. Oke. Kalau yang teknologi rekayasa multimedia di sana juga atau bukan? Bukan. Ya nggak Oh, sih? berarti Nggak tahu. Bukan, Pak. Enggak, Enggak ya? enggak, Pak. enggak, Mas Andi. Berarti di kampus yang lama berarti. Iya Pak, yang lama. Iya, di Oh, fakultas oke. lama. Depan itu. Yang di depan ya berarti ya. Oke. Ya, Ah, selanjutnya Selanjutnya Hafiz Azin gimana tuh baca itu? Azin. mana? Hafiz, ya. Oke Pak, perkenalkan nama saya Hafiz Adzin dari Telkom University, Oh, jurusan dari Teknologi Rekayasa Multimedia. Oh, sama ya, teknologi rekayasa multimedia. Oke. Berarti kalau saya tanya nanti topik skripsinya juga sama ya, ke game juga ya. Karena ambil ini sekalian. Iya, Mas. Iya Pak, mungkin. Oke. Oh, masih ada mungkin berarti. Ada opsi lain. Oke.
Terima kasih Mas Hafiz. Lanjut, Lanjut kita ke Rozan. Silakan Rozan. Uza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamam Rozan dari Telkom University, jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Mm-mm. Oke, saya mau nanya lagi, berarti software yang sudah pernah dipelajari selama di teknologi rekayasa multimedia apa aja, Mas? Banyak sih Pak, dari kalau desain ada Photoshop, Ah, terus kalau UI UX, Figma, gitu-gitu oke. sih Pak. Oh, berarti sudah pernah pakai Figma semua berarti ya? Iya Pak. Oh, Ya. di teknologi rekayasa multimedia berarti sudah pernah pakai Figma. Berarti oke, berarti nanti sudah ada relevansinya. Atau ada penggunaan software lain selain Figma, mungkin Marvel ataupun Adobe XD, atau baru Figma ketika di kampus? Baru Figma sih Pak. Oh, baru Figma. Dulu yang sudah pernah dibuat menggunakan Figma apa, Mas? Masih ingat nggak? Dulu buat website gitu sih Pak. Oh, buat website. Oke, oke, oke. Berarti dulu cuma tampilan web ya. Sampai berapa Ya Pak. frame? Masih ingat nggak, Mas? Wah, kalau itu sudah lupa sih Pak. Oh, sudah lupa ya. Oke. Next, nggak apa-apa. Lanjut. Terima kasih, Mas Rozan. Rozan. Oke. Oke, lanjut Raista. Mas Raista, silahkan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas Raista panggilannya ya. Rai, Pak. Oh, Rai. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Raista Firdaus, biasa dipanggil Rai. Oke. Saya dari Universitas Telkom, jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Oh, sama semua ya. Ya, Pak. Oke. Ini saya kemarin kan waktu di sana itu ada asrama. Kalau yang dari jurusan teknologi rekayasa multimedia pernah di asrama juga atau modelnya gimana itu yang di asrama? Kalau itu biasanya buat maba sih, Pak. Jadi satu asrama tuh nyampur semua jurusan, nggak satu berarti jurusan satu asrama, iya. Oh, memang maba wajib di asrama semester pertama misalkan kayak gitu. Iya, Pak. Ya. Oh, berarti kalau Anda semester 6 pasti udah pernah merasakan itu juga ya? Saya belum pernah, Pak, soalnya saya angkatan COVID, Pak. Oh, angkatan COVID. Iya. Ya. Oke, oke, oke. Ya, makasih, Mas. Ya, Rai. sama-sama, Pak. Oke. Habis Mas Rai, kita ke Fauzi Akbar. Perkenalkan, nama saya Fauzi Akbar dari Amikom Jakarta. Konsentrasinya saya dulu sempat ambil 2D tapi pindah ke game. Oh, sekarang ke game, Mas. Udah Ya. mantap di game ya? Ya, Angkatan 20 kan? iya angkatan 20. Oke, oke, oke. Terima kasih, Mas. Satu kelas sama Haikal? Enggak, Pak. Beda dari BCIT, Pak. Oh, Bisa IT dia, Pak. oh, oke, oke, oke. Ya, makasih, Mas. Oke, lanjut ya. Kita ke Chandra. Siapa? Chandra Julius. Ya, halo, nama saya Chandra Julius. Saya dari Halo. Universitas Bina Nusantara. Oh, dari BINUS ya, Mas? Oke, Iya. Mas Chandra. Prodinya di Teknik Informatika. Untuk Oke. konsentrasinya saya di UI UX Design. Oh, boleh tahu, Mas, kalau di Teknik Informatika BINUS itu ada profil lulusannya apa aja, Mas? Atau ada berapa pembagian konsentrasi? Pembagian konsentrasinya sih ada banyak macamnya ya, kayak jadi di BINUS ntar di semester 3-nya dia bakal dipecah yang di IT-nya, Pak. Ada yang ke software designer, ada yang ke web design, ada yang ke UI UX, ada yang ke AI, macam-macam deh. Oh, gitu ya. Anda spesialis di UI UX ya, desain?
Iya. Oke, berarti sudah menggunakan software apa aja nih? Kalau di bagian UI UX, saya baru mainin Figma sama paling Photoshop gitu nggak ya, Pak? Hitung juga sih, bisa dukung juga. Ya. XD malah belum pernah dicoba, Mas. Kan hampir XD. sama dengan Figma. XD saya belum sih, Pak. Cuma untuk saat ini saya masih terap main di Figma. Oke, berarti sudah berapa rancangan UI UX yang sudah pernah dibuat, Mas? Kalau rancangan sejauh ini saya kan baru megang Figma sekitar setahun ya, baru ada 4 doang, 4 Baru rancangan. 4. Itu aplikasi apa aja, Mas? Game atau? Lebih ke aplikasi mobile sih, Pak. Jadi aplikasi mobile. Satu itu redesign. Ngeredesign. Oke. Ya, terima kasih Mas Chandra. Oke, lanjut ya. Habis Chandra Julius kita ke Iftikhar. Gimana Mas? Udah selesai laptopnya? Ya, punten ini lagi beres-beres tadi habis ganti SSD ya, punten. Ya udah. Ya, perkenalkan saya Iftikhar Abdurrahman, saya dari Telkom University. Jurusannya sama kayak yang tadi dari D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Oke. Ya, Iftikhar. Berarti senang oprek juga ya? Iya sih. Ganti NVMe, Mas. Kenapa? Ganti NVMe. Enggak sih, NVMe udah ada, cuman karena ini health-nya udah mau rusak, jadi saya kata. Di backup ya. Oke, makasih Mas If. Panggilannya Iftikhar. Iya. Oke. Oke, lanjut kita ke Mbak nih. Ada ternyata. Saya kira laki-laki semua. Enggak. Ada mbak-mbaknya, ada ibu-ibunya kita. Ke Oinike Teresia. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Oinike Teresia Simaonsong. Saya dari Universitas Telkom. Jurusan D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, Pak. Oke, boleh dipanggil siapa, Mbak? Ike boleh, Tere juga boleh. Oke, Tere. Ya. Tere aja ya. Tere boleh. Oke. Nah, kalau dari Mbak Tere, saya ingin tahu nih, kira-kira mau ngambil topik skripsi apa nih? Masih bingung juga sih. Semester 6 kan? Sama ya? Iya, Pak. Oke. Sudah mulai ngambil skripsi rencananya mau ikut ini sih Pak, lulus dengan magang 2 semester, jadi lulus tanpa skripsi ya, berarti non reguler ya. Iya Pak. Oke. Di sana sudah mulai berapa angkatan yang non skripsi, boleh tahu? Setahu saya angkatan tahun lalu Pak, pertama kalinya angkatan 2019. Berarti hampir sama dengan Amikom ya? Tahun ini Pak, ya. Kalau di Amikom juga seperti itu, sudah mulai banyak yang non reguler, dari magang atau dari yang proyek besar itu juga bisa. Oke. Terima kasih Mbak Tere. Selanjutnya. Lanjut dari Mbak Tere kita ke Indra Suma. Mas Indra Suma. Ya Pak. Oke. Silakan perkenalan Mas. Nama saya Indra Suma dari Wisma Manado. Dari mana Mas? Maaf, putus-putus. Dari Wisma Manado, Pak. Oke. Boleh tahu Mas? Jurusannya apa Mas? Prodi apa? Prodi Informatika, Pak. Informatika. Saat ini konsentrasi di mana Mas? Belum ada sih Pak. Belum ada. Oke. Berarti belum ada minat, tapi minatnya saat ini karena ke game mungkin arahnya mau ke sana juga ya? Iya Pak. Oke. Terima kasih Mas Indra. Oke. Makasih
kasih Mas Indra. Lanjut kita ke Nathaniel. Halo Nathaniel. Halo. Oke, lanjut dulu ya. Kita ke Satria. Halo, perkenalan, saya Arsetir Pratama dari Telkom University, jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Oke, alhamdulillah. Berarti mayoritas ya dari Teli semua ini ya. Oke. Semester 6 juga ya Mas Hari? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke Rahmadini Artelia. Halo Mbak Rahmadini. Ya, perkenalkan nama saya Rahmadini Artelia dari Universitas Telkom, jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Wah, oke. Panggilannya siapa Mbak? Bisa dipanggil Dini. Oh, Dini, Mbak Dini ya. Iya. Oke, Mbak Dini juga sama seperti Mbak Tere tadi, mau skripsi non reguler? Iya Pak. Oh. Pakai magang. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dini. Oke, lanjut habis Mbak Dini kita ke Satrio. Satrio. Halo Satrio. Halo ya Kak. Oke. Silakan perkenalan Satrio. Perkenalkan nama saya Satrio Dharma Zigrali dari jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Oke, masih dari Teli juga, sama ya Mas Satrio ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Mas. Oke, lanjut habis itu ke Selanjutnya. Mas Deva Kumala. Perkenalkan nama saya Deva Kumala dari Telkom University. Jurusannya Teknologi Rekayasa Multimedia. Fokus peminatannya kemana Mas Deva? Enggak peminatan sih Pak. Tapi mau ambil skripsi VR AR gitu Pak. Oh, AR VR. Oke. Kalau praktikum di sana tentang yang AR VR sudah pakai Oculus juga belum Mas? Udah sih Pak. Udah. Pakai Unity sama atau ya, ada software lain? Pas itu dibantu Mas Gils juga Pak. Oh, oke. Ya. Terima kasih Mas Deva. Oke, terima kasih Mas Deva. Kita lanjut ke Mas Deva mana nih? Kok hilang? Oh ini. Hafidz N, ayo mana? Halo, nama saya Hafidz Nurdiansyah dari Universitas Gadjah Mada, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Oh, RPL ya, D4. Berarti di fakultas apa Mas Hafidz? SV Pak, vokasi. Oh, vokasi. Vokasi itu di sebelah mana sih Mas? Dekat Ilkom bukan? Ilkom S1? Bukan Pak, bundaran itu ke kemana Mas? Gitu. Bundaran ke barat. Iya kan? Ya, seberangnya itu. Seberangnya kan? KFC itu. Itu yang D3 listrik kayak gitu, bener bukan? Iya, kalau itu yang D3 itu dulu Pak. Sekarang itu diubahnya ke D4 semua ya. Oh, D4 semua. Oke. Iya. Enggak, soalnya dulu saya sempat nyari tanda tangan penguji waktu S2 juga ke sana soalnya. Soalnya saya di MIPA Utara, Mas. Kan ada Milan, MIPA Selatan, ada MIPA Utara kan. Oh. Nah. Oke, terima kasih Mas Hafid. Boleh tahu di sana D4 berarti RPL ya Mas? Berarti fokusnya kemana aja? Atau yang sudah dipelajari Mas Hafid sampai mana aja? Kalau dari matkulnya itu ada buat itu web ada app, berarti. Terus, ya mobile app. Mobile. UI UX juga ada. UI UX sudah pakai apa?
Figma. Iya, Figma. Oh, berarti ya udah rata-rata sudah dapat Figma semua ya. Oke, sip. Terus sekarang fokusnya kemana Mas kalau RPL? Anda mau konsentrasi skripsinya? Pengennya sih ke game, Pak. Oh, ke game. Oke, sip. Iya. Mantap. Ya. Oke, terima kasih Mas Hafid. Sama-sama. Selanjutnya. Atau sudah selesai? Belum kok. Masih ada 2 lagi, waktunya juga masih banyak. Enggak, saya lihat waktunya aku udah hampir habis, Mas. Bener juga. Oke, dilanjutin, tinggal 2 lagi nih, Pak. Tinggal si Nabil. Ayo 2 lagi ya. Oke. Nabil. Silakan Nabil. Nabil. Oh. 1, 2, 3 Ahmad. Oke, Ahmad Fajar. Biar cepet. Oke, Ahmad. Ya, halo. Perkenalkan nama Ahmad Fajar Sodik dari Amikom, Yogyakarta. Oh, dari Amikom. Iya. Dulu diajar Pak Haryoko juga. Oh, serius, Mas? Iya, UI UX dulu. Yang TI semester apa? 3. TI apa? 02. TI 02. Oh, TI 02. Oke, terima kasih. Sudah punya rencana skripsi apa sudah ya, Mas? Kalau skripsi paling itu, Pak, ngikut yang non reguler dari Project TI. Apa? Yang animasi itu. Animasi 2D, 3D? Yang 2D, ikut yang 2D saya. Oh, 2D. Oke, sip. Ya, terima kasih, Mas. Panggilannya Fajar atau? Fajar, Pak. Oh. Oke. Sudah selesai nih, Mas? Oke. Ya, saya kira tadi dari perkenalan rekan-rekan semua, terima kasih. Ternyata hampir semuanya di semester akhir dan sudah pernah mendapatkan mata kuliah terkait dengan user interface atau UI ya. Mungkin UI UX sudah pernah dapat, mungkin sudah pernah membuat aplikasi berbasis web ataupun mobile. Nah, mungkin nanti sedikit berbedanya cuma karena kita fokus ke UI game. Bedanya sedikit di situ. Oke, karena kita satu SKS jadi cukup singkat. Nanti mungkin perlu saya informasikan, kita sama-sama membuat kesepakatan. Untuk tugasnya nanti planningnya berapa kali tugas ini Mas Arya? Kalau sesuai aturan yang berlaku sekarang. Uh, 3 kali tugas itu udah maksudnya pre-test sama post-test, Pak. Jadi sekali tugas itu sekali. Pre-test, post-test, sama tugas 1. Oke, berarti nggak perlu banyak-banyak ya. Oke. Jadi kita pertemuannya adalah 4 sesi ya. Selanjutnya itu belajar mandiri sama. Ya 4 minggu Vcom. Iya, belajar mandiri. Oke, ya. Saya kira kalau misalkan Anda sendiri misalkan UI UX kemudian waktunya 50 menit, saya kira amat sangat kurang ya, karena sangat terbatas sekali. Jadi mungkin nanti saya nggak bisa menunjukkan banyak karena waktunya juga terbatas. Jadi target kita, mungkin kita sepakati awal, nanti target di goal akhir, tugas akhirnya. Nanti mungkin ada pretest, post-test ada, tapi di tugas akhirnya saya ingin mengajak rekan-rekan, apakah kalau membuat rancangan game UI, itu kira-kira butuh berapa frame? Kalau 10 frame, apakah terlalu banyak? Atau mungkin perlu saya tunjukkan ya dari beberapa tugas yang sudah dibuat oleh angkatan pertama yang dulu, mungkin perlu saya tunjukkan sebentar. Oke, saya tunjukkan sebentar. Apakah sharing saya kelihatan, Mas Arya? Lihat, Pak. Oke, kalau terlihat di sini,
Jadi ini beberapa saya tunjukkan beberapa tugas yang angkatan pertama. Ini ada beberapa. Ini mulai dari UI games. Ini ada seperti ini. Ini ada yang misalkan Ming 4, kemudian ada terkait Spirit Sword, kemudian ada ini, ada yang UI catur juga ada, kemudian ada ini terkait model Dino, game Dino juga ada, kemudian ini terkait yang kayak game Battlefield juga ada. Nah, ini beberapa yang sudah ada. Nah, kalau misalkan mungkin rekan-rekan yang membuat ini ya, kalau yang aplikasi kan mungkin sampai ratusan frame ya. Misalkan ini contoh beberapa aplikasi di mata kuliah saya UI UX juga sampai 50 frame lebih ya. Nah, kalau karena ini mata kuliahnya satu SKS, saya kira saya kembali tawarkan 5 sampai 10 frame, saya kira nggak begitu berat ya. Nah, nanti untuk modenya mau tampilan mobile atau tampilan tab ataupun desktop, saya kira nggak ada masalah. Oke, saya minta komentarnya. Boleh, Pak. Oke, sip. Sudah ada yang menyepakati ya. Berarti nggak ada masalah ya. Atau saya khawatirnya malah, Pak, jangan cuma 10, Pak, terlalu sedikit. Bisa dinaikkan. Apakah seperti itu? Tergantung kompleksitasnya sih. Oke sip. Nah, nanti mungkin targetnya rekan-rekan yang sudah menggunakan Figma, apakah sudah pernah menambahkan fitur videonya di Figma? Mas Andi pernah? Kalau video belum pernah, Pak. Oke. Nah, planning saya nanti setidaknya fitur-fitur basic lah. Misalkan nih, nanti ada fitur, misalkan pastikan ada ada model scrollingnya, misalkan vertikal sama horizontal scrolling, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian ada mungkin fitur slideshow-nya, misalkan slideshow untuk beberapa karakter ketika digeser bisa slideshow model seperti itu ya. Nah, kemudian ada fitur overlay. Mungkin ketika di salah satu klik button muncul informasi salah satu karakter, nanti muncul detail mengenai karakternya, misalkan muncul ininya apa, senjatanya apa, kelebihannya apa, seperti itu. Itu fitur overlay. Kemudian mungkin tambahannya fitur video mungkin ya. Video untuk mungkin ketika karakter itu dimainkan ada keterangannya apa, seperti itu. Jadi mungkin gambarannya nggak kompleks banget sih. Saya targetnya cuma seperti itu. Berarti masih aman ya untuk target seperti itu. Kalau fitur video mungkin rekan-rekan kan sudah punya ini account semua ya di Figma. Mungkin saya akan membantu menyontohkan. Silahkan bisa mengaktifkan fitur video. Mungkin rekan-rekan bisa cek ya, apakah sudah bisa aktif fitur videonya. Contohnya misalkan kemarin yang sempat saya contohkan itu yang ini fitur videonya. Yang ini. Ini contoh aplikasi streaming game sih. Oke. Jadi intinya fitur videonya kalau ini nggak perlu berbayar,
Ini gratis tapi syaratnya harus konfirmasi sebagai pengguna student gitu. Nah, mungkin saat ini masih ada waktu, waktunya tinggal 4 menit ya Mas. Waktunya terbatas, mungkin nanti saya minta bantuan rekan-rekan untuk fitur videonya, apakah sudah bisa diaktifkan atau belum. Ya. Jadi fitur videonya, cara mengaktifkannya cukup di, saya agak lupa, Figma Student, Student, Figma for Education. Nah, ini. Jadi nanti masuk ke Figma Education, kemudian nanti Anda cukup verifikasi saja. Get verify. Nah, nah ini karena saya sudah di-approve. Nah, nanti Anda cuma diminta mengisi form bahwa Anda sudah sebagai student, kemudian mau menggunakan Figma untuk apa. Nah, karena student berarti untuk explore ya, untuk belajar. Nah, tinggal diisi nanti sampai akhirnya disubmit sampai Anda sudah mendapatkan proof. Kalau sudah di-approve, tinggal masuk ke Figma, tinggal fitur videonya bisa diaktifkan. Di plugin ada atau tidak. Setahun yang lalu saya sudah mencoba beberapa plugin yang menambahkan video tapi belum ketemu. Nah, untuk beberapa bulan terakhir saya menemukan yang ini, Mas. Seperti itu, Mas Rai. Atau mungkin ada rekan-rekan yang sudah menemukan plugin untuk videonya, juga boleh di-share di sini ya. Untuk sementara saya baru menyarankan ke pendaftaran Figma Education. Sampai di-approve, jadi nanti Anda bisa menambahkan fitur videonya. Nah, untuk fitur videonya itu sama saja, bisa diambil kalau biasanya kan kita bisa menambahkan teks atau gambar, nah itu nanti muncul aktif fitur video. Bedanya cuma di situ. Saya pernah nemu Pak, tapi lupa. Oke, terima kasih Mas Fajar, Mas Ahmad Fajar. Nah, nanti kalau suatu saat ingat boleh di-sharing di grup ya, Mas Ahmad Fajar. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangi, jadi gambaran untuk mata kuliah Game UI 1 SKS. Jadi seperti itu ya, targetnya untuk tugas, nanti tugas final project-nya 1, kemudian nanti mungkin ada sedikit post-test, pre-test, nah kemudian untuk targetnya karena 1 SKS jadi mungkin perkiraan 10 frame, kemudian ada vertikal, horizontal, slide, vertikal, horizontal scrolling, kemudian overlay, kemudian ada yang after delay, kemudian nanti bisa menambahkan fitur videonya. Target saya mungkin sampai seperti itu saja. Nah, nanti untuk spesifikasinya mau game UI untuk mobile ataupun untuk desktop, itu bebas. Seperti itu. Sampai di sini untuk gambarannya sama kontrak belajar kita seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan dahulu. Berarti kita sepakati dahulu untuk software yang digunakan, karena rata-rata sudah menggunakan Figma dan sudah punya account-nya, pakai Figma saja ya. Sebenarnya ada software lain, Marvel, tapi itu berbayar, bisa pemakaian satu project 1 kali gratis. Kalau Adobe XD juga berbayar. Figma memang ada yang berbayar untuk fitur lengkapnya. Kalau fitur lengkap yang video ini, yang gratis itu cuma maksimal 30 MB. Kalau lebih dari itu nanti berbayar.
Seperti itu. Sepakat untuk software ke depan pertemuan kita video conference ke depan 3 kali pertemuan lagi pakai Figma ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke. Kalau Pak. Oke, siap. Oke. Apakah sudah cukup jelas untuk pertemuan kita di awal ini? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Jelas, Pak. Oke, terima kasih karena waktunya juga sangat terbatas sekali. Berarti saya harapkan untuk di kelas ini juga bisa lulus semua, nilainya bisa maksimal semua ya. Marilah kita tutup sesi pertama kita dengan berdoa semoga pertemuan-pertemuan selanjutnya diberikan kemudahan, kelancaran, dan menjadi manfaat buat kita bersama, nilainya bisa maksimal semua. Berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada tambahan Mas Arya? Oke, nggak ada. Waktunya benar sampai jam Ya, 19.20. Oke, kita besok kembali bukan di jam ini ya. Rekan-rekan udah tahu. Iya, besok game UI kembali lagi di hari Rabu. Kembali ke jadwal awal ya. Dari jadwal awal ya hari Rabu. Oke.